Saya mengatakan zona itu bukan dalam artian wilayah, tapi zona-zona pemantik itu sama dengan tangga-tangga pencapaian untuk menuju puncak karir. Zona pertama, zona kedua sampai zona ketujuh itu merupakan tangga-tangga yang harus dilewati secara bertahap, dan ini perlu dirintis selama bertahun-tahun untuk menyiapkan menjadi seorang guru yang menginspirasi. Jika Bapak sudah menyiapkan dari dulu, ibu-ibu sudah menyiapkannya dari awal karir menjadi seorang guru, insya Allah pencapaian ke puncak tangga inspiring teacher itu bisa diraih lebih cepat. Bapak Ibu sekalian, inilah 7 zona pemantik sukses menjadi guru inspiratif. Yang pertama, boleh dibaca? Apersepsi. Saya menggunakan kata-kata apersepsi itu untuk memudahkan Bapak dan Ibu memahami konsep yang ingin saya sampaikan, karena kata-kata ini sudah setiap hari Bapak dan Ibu memamahnya. Bukan hanya dipahami, tapi sudah dilakukan. Betul Bapak Ibu? Kalau begitu bagaimana persepsi itu? Kalau Bapak Ibu mengajar, persepsi ini sangat penting untuk dilakukan. Jika tidak menggunakan persepsi, berarti anak-anak, siswa, murid-murid Ibu, murid-murid Bapak Ibu akan seperti disetrum, terkejut. Kenapa? Karena tidak dikondisikan. Oleh karena itu, saya memaknai, mengartikan kata apersepsi itu sebagai prakondisi untuk menuju kondisi yang sebenarnya. Apa prakondisinya? Nanti kita lanjutkan. Yang kedua, eksplorasi. Selama ini ketika KTSP, khususnya SD ke atas, itu akan mengenal yang namanya KTSP atau kurikulum berkarakter. Katanya ada eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Nah, itu semua saya gunakan kata-kata itu. Elaborasi yang ketiga, yang keempat konfirmasi, yang kelima aktualisasi, yang keenam refleksi, dan terakhir yang ketujuh renovasi. Kenapa saya gunakan kata renovasi, tidak inovasi? Ada alasan tentu saja. Bapak Ibu sekalian, jika Bapak dan Ibu sekarang punya buku pertama Inspiring Teacher 1, itu berarti Bapak Ibu hanya sampai ke konfirmasi. Ada 4 zona pemantik sukses yang ada di dalamnya. Jika ingin melanjutkan ke tangga yang lebih tinggi dan tangga kelima, inilah justru yang paling penting. Aktualisasi. Yang di atas itu hanya berkaitan dengan kondisi-kondisi bagaimana menyiapkan diri untuk mengaktualisasikan apa yang kita ketahui, apa yang kita pikirkan, apa yang sudah kita renungkan. Nah, aktualisasi itu adalah langkah-langkah praktis untuk mendukung tugas-tugas kita sehari-hari. Bagaimana menjadi seorang guru yang menginspirasi itu, mulai dengan kepribadian. Yang pertama di dalam apersepsi itu adalah kesadaran diri, membangun kesadaran. Abraham Lincoln, presiden
Amerika Serikat yang ke-16 pernah mengatakan, jika kita bisa mengetahui di mana kita berada, maka kita akan bisa menyiapkan diri untuk mencapai dan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, kita harus mengubah pola pikir, paradigma, persepsi, mindset, paradigma, perception, sama saja. Yang ketiga, sikap mental, attitude. Sikap ini yang sangat menentukan. Saya memberikan uraian di buku itu bagaimana katanya sikap itu ternyata menentukan kesuksesan seseorang, keberhasilan hidup seseorang. Ternyata 100% mendukung keberhasilan maupun kegagalan kita itu bergantung pada sikap. Norman Vincent-Peale itu mengatakan bahwa kita pada dasarnya adalah seperti apa yang kita pikirkan. Kita lanjutkan dulu. Kemudian ada lagi visi pribadi, tujuan, dan strategi. Inilah apa yang harus kita persiapkan. Gak pernah dicatat, baca bukunya saja. Sekarang kita lanjutkan ke yang pertama, mengapa dengan kesadaran. Ini adalah kata-kata Dr. Ibrahim Ilfiki. Ketika Anda benar-benar sadar akan kekuatan dan kelemahan Anda, maka Anda bisa melakukan semua penyesuaian yang diperlukan untuk menjalani hidup yang lebih bahagia dan lebih memuaskan. Ini mirip dengan kata-kata yang diucapkan oleh Abraham Lincoln. Nah, ini Bapak Ibu, siapakah Anda? Di dalam tahap pengondisian itu kita perlu mengenal diri sendiri. Siapakah Anda? Siapakah saya? Siapakah aku? Ini sudah dibicarakan oleh filsuf Plato sejak abad sebelum Masehi dengan kata-kata beliau yang sangat terkenal, note setun, yang artinya kenalilah dirimu. Hasibu ampusakum qabla an tuhasibu, kata Umar bin Khattab. Hasibu, hitunglah, hisaplah, perhitungkan dirimu. Hasibu ampusakum qabla an tuhasibu, sebelum engkau diperhitungkan oleh orang lain. Ini menjadi pemantik semangat kita untuk selalu introspeksi diri. Nah, orang yang selalu mengintrospeksi diri, dia akan selalu bersikap seperti seorang pedagang. Apakah yang saya lakukan hari ini untung atau rugi? Nah, konsep diri itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah diri ideal. Diri ideal itu berarti sama dengan nanti Anda ingin menjadi seperti siapa. Ketika kita membayangkan sosok yang kita idolakan, misalnya hari ini kita mengidolakan begitu terkagum-kagumnya terhadap sosok Jokowi sebagai pimpinan, maka kita akan membayangkan diri kita seperti dia. Ya, silakan pejamkan mata sebentar. Kemudian bayangkan tokoh siapa yang paling Bapak Ibu kagumi. Kemudian ingat-ingat apa kelebihannya, mengapa Ibu sangat mengagumi. Sudah Bapak dan Ibu? Ada yang Bapak Ibu bayangkan? Nah, ketika Bapak Ibu membayangkan tokoh yang ada di dalam pikiran, itu adalah diri ideal kita masing-masing. Kita ingin ingin seperti siapa nanti, itu adalah diri ideal. Itu sebenarnya yang ingin kita
kejar, yang ingin kita cari, yang ingin kita capai. Bapak Ibu sekalian, sekarang konsep yang kedua adalah citra diri. Citra diri itu bagaimana Anda melihat diri Anda sekarang. Kita melihat diri kita masing-masing, melihat dengan perasaan, melihat dengan mata hati kita, bagaimana kondisi kita sekarang. Itu adalah citra diri. Yang ketiga, harga diri. Bagaimana penilaian Anda terhadap diri sendiri? Nah, ini adalah kemampuan menghargai diri kita sendiri. Jika kita bisa menghargai diri kita sendiri, maka kita akan merasa lebih baik di dalam hidup ini. Kalau kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita, lalu siapa lagi? Berharap orang lain yang menghargai diri kita. Jadi penting sekali kita menanamkan nilai diri kita itu seperti apa. Kalau kita menilai diri sendiri saja sudah dengan nilai yang rendah, maka orang lain pun akan menilai diri kita rendah. Dan untuk mencapai nilai diri yang tinggi itu tentu ada aspek-aspek, ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kriteria fisik. Di buku kedua itu saya katakan dalam subjudul pancarkan kepribadian terbaik Anda atau pancarkan kepribadian Anda. Salah satunya adalah cara kita berpakaian. Cara kita berpakaian itu menentukan nilai kita, nilai diri kita ditentukan oleh cara kita berpakaian. Jadi apalagi sebagai seorang guru, pakaian kita harus apa? Ya, harus rapi. Rapi tidak dalam artian harus mahal, tetapi harus dalam kondisi yang layak. Nah, yang ketiga ini insting, ya, terkenal sekali. Nanti ada lagi tampil insting yang lain karena ada berkaitan dengan masalah otak. Nah, yang penting Bapak Ibu, jadilah dirimu sendiri. Sukses. Nah, ini penting sekali untuk mendukung kesuksesan kita. Itu harus menjadi diri sendiri. Bagaimana menjadi diri sendiri? Nanti kita lanjutkan. Kata Aldous Huxley, hanya ada satu sudut di dunia ini yang pasti bisa kau perbaiki, yaitu dirimu sendiri. Cara yang paling mujarab untuk mengelola keadaan itu adalah dengan mengelola hati kita. Ketika hati kita merasakan biasa-biasa saja terhadap kecerewetan tetangga kita, maka ya kita akan merasakan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita tidak menjadi seperti itu, berarti kita termasuk orang yang oleh Stephen Covey disebutnya sebagai orang reaktif. Orang reaktif itu adalah kebalikan dari orang proaktif. Orang proaktif mengatakan ketika tunjangan daerah terlambat 2 bulan. Orang proaktif, seorang guru proaktif, ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung tabungan, biar saja, kan juga tidak hilang. Mungkin karena pemerintah daerah belum ada uangnya atau terpakai ke anggaran yang lain. Tapi yang orang yang reaktif, guru yang reaktif, mendatangi ke dinas dan langsung mencak kepada, kalau ada kepala dinas, namanya kepala dinas,
Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu. Paling tidak bendaharawan nanti didatanginya, langsung dimamainya. Kalau orang proaktif itu insya Allah hidupnya akan tenang. Tetapi kalau kita selalu bersikap reaktif terhadap segala hal, maka hidup kita akan gelisah. Ini adalah strategi hidup bahagia. Kiat hidup bahagia. Ada lagi kata-kata yang lain, kita tidak dapat menentukan berapa panjang usia hidup kita, tapi kita dapat memilih bagaimana cara kita hidup sepanjang usia hidup kita. Ujar John C. Maxwell. Bapak Ibu sekalian, benarkah ini? Ya, kita tidak bisa menentukan berapa lama kita hidup, berapa lama usia kita, berapa panjang umur kita. Tetapi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pilih adalah memilih jalan hidup kita. Oke Bapak dan Ibu, saya ingin memberi kesempatan, sebenarnya masih banyak sekali apa yang ingin saya sampaikan, tapi untuk menghangatkan suasana ini, apa yang ada dalam persepsi Bapak dan Ibu, apa yang Ibu pikirkan, apa yang Bapak pikirkan ketika melihat gambar itu? Orang telanjang atau perempuan telanjang. Nah, sebenarnya makanya ini banyak sekali sebenarnya pembicaraan tentang otak yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya kita tidak memungkinkan. Tadi di atas, ini adalah otak kita itu sudah ditakdirkan terbagi menjadi dua belah. Otak kiri, ini latihan juga. Ketika saya mengatakan kiri, tangan saya di sebelah kanan, itu adalah latihan untuk mengembangkan keseimbangan otak. Guru. Kenapa? Otak kanan itu menguasai semua wilayah fisik kita sebelah kanan. Otak kiri menguasai semua wilayah sebelah kiri. Oleh karena itu, orang yang hidup dengan otak kiri saja, dia sangat manut, sangat patuh, sangat tunduk, tetapi tidak punya kreativitas. Orang yang hanya mengandalkan otak kanan saja, dia sangat kreatif, tetapi cenderung kebablasan. Ini adalah salah satu cara untuk melatih keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Coba sekarang Bapak Ibu perhatikan baik-baik gambar ini. Apakah perempuan itu berputar seiring jarum jam ke sebelah kanan, ataukah dia berputar ke sebelah kiri? Apa yang bisa Ibu tangkap? Yang ke sebelah kanan, coba angkat tangannya. Yang berputar seiring jarum jam, kanan kiri. Bapak Ibu, mereka yang punya kecenderungan otak kanan, dia hanya melihat gambar itu berputar seiring jarum jam di sebelah kanan. Mereka yang lebih dominan otak kirinya, dia akan mampu melihat gambar itu ternyata bukan seiring jarum jam, tapi kebalikannya, dia berputar ke sebelah kiri. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah mampu menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Karena gambar yang Bapak Ibu lihat ternyata kadang kakinya ke sebelah kiri, kadang ke kanan, balik lagi hanya setengah lingkaran. Tapi saya tadi malam mencoba menangkap gambar itu sedemikian rupa, ternyata saya sempat menemukan 3 kondisi. Yang pertama, saya menemukan ke sebelah kanan seiring jarum jam. Kemudian saya bisa melihat dia ke sebelah kiri, tetapi terakhir ternyata bolak-balik. Berkali-kali saya ulangi seperti itu, ternyata terus bolak-balik saja. Nah, seperti